orang meninggalkan perintah itu karena keangkuhan, karena kesombongan. Dan sombong itu adalah pakaian Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mau ada yang lain yang pakai selain Allah. Jadi sombong itu sifatnya Allah, pakaiannya Allah Subhanahu wa taala, itu hanya milik Allah, tidak boleh dipakai oleh orang lain. Sementara orang kadang-kadang melakukan larangan bukan karena kesombongan, tetapi karena syahwat, karena nafsu. Ya. Jadi kita harus perhatikan, jangan sampai ada perintah yang kita tinggalkan. Ya, itu lebih besar dosanya daripada melakukan larangan. Fa ahlul taqwa hum ahlul jannah. Maka orang yang disebut orang adalah orang yang penduduk surga. Rezeki Pak, jangan sampai ada di antara kita yang menganggap bahwa jalan rezeki itu hanyalah usaha. Pada sebenarnya menurut Al-Quran, penyebab rezeki itu ada 6: takwa, salat, istighfar, infak. Terakhir itu adalah usaha. Usaha. Jadi jangan sampai kita dominan ya istighfar, banyak sholat, banyak berinfak. Semua itu adalah jalan-jalan untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma usaha. Hanya manusia pikirannya hanya usaha, padahal sebenarnya dalam Al-Quran 6 pintu-pintu rezeki yang menyebabkan rezeki itu didapat. Bukan cuma usaha. Ada ayat di dalam Al-Quran disebutkan, ya fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Ayat ini sebenarnya memerintahkan kepada kita untuk bertakwa secara maksimal, tetapi kadang-kadang ada orang memanfaatkan secara keliru. Ya. Dia bertakwa bilang, kenapa datang ke masjid? Ya, mastata'tum, sesuai kemampuan saya salat di rumah, bukan di masjid. Kenapa hanya puasa Ramadan, tidak puasa sunnah? Hanya itu kemampuan saya. Selalu dia berlindung di balik maslahat sesuai kemampuan. Alhamdulillah kita. Padahal maslahat di situ maksudnya adalah kemampuan yang maksimal. Maksudnya tidak boleh kita sholat dulu kalau kita masih bisa berdiri. Ya. Tidak boleh sholat bareng kalau masih bisa sholat dulu. Begitu juga sholat berjamaah, tidak boleh sholat di masjid kalau masih bisa jalan kaki ataukah sampai ke masjid. Jangan berlindung bahwa saya hanya mampu sholat di rumah, tidak mampu ke masjid. Nah, itu keliru sekali, karena dia masih bisa berjalan ke masjid, tetapi dia tidak lakukan. Dan disinilah hikmahnya hadirnya Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan, dia berdoaku ayyukum ahsanu amal. Siapa yang terbaik amalnya? Bukan yang terbanyak, karena kalau yang terbanyak ya tentu beda amalnya orang yang sehat dan orang yang sakit. Orang yang sehat bisa berpuasa, bisa jalan kaki ke masjid, bisa puasa Senin Kamis, banyak yang dia bisa lakukan. Orang sakit tidak bisa. Ya. Kalau Allah mengatakan siapa yang terbanyak amalnya, tentu orang kaya lebih banyak amalnya daripada orang miskin. Orang kaya bisa menyumbang, orang kaya bisa membantu, bisa bersedekah dan seterusnya. Tetapi Allah menyebutkan ahsan amal, orang yang terbaik amalnya. Jadi kadang orang miskin itu lebih banyak amalnya daripada orang kaya. Ya kalau kaya tapi miskin tapi sabar, ya, dia tentu lebih baik. Kita berikan contoh di dalam Al-Quran. Di dalam surah Sad itu kan ayat yang menyebutkan tentang Nabi Sulaiman itu di halaman pertama. Ayat yang menyebutkan tentang Nabi Ayub di halaman berikutnya. Tidak jauh, tidak kita surah ini Pak, di dalam satu surah yang sama. Kita bisa bandingkan itu Nabi Sulaiman dengan Nabi Ayub. Ya, betapa jauhnya perbedaan. Nabi Sulaiman itu kan raja yang tidak ada lagi kerajaan yang bisa menyamai kerajaannya sampai akhir kiamat. Dan itu permintaan sendiri. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, Rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Berikan aku kerajaan yang tidak diberikan kepada aku sesudahnya. Jangankan manusia, bahkan jin bisa dia bisa perintahkan. Tetapi kelebihan Nabi Sulaiman ini, dunia itu di tangannya.
dia tidak masukkan di dalam hatinya. Ya. Tidak ada kebesaran dunia di dalam hatinya, betul-betul kebesaran Allah. Anda bisa bayangkan ketika Ratu Balqis datang ke istana Sulaiman itu, dia bawakan beberapa hadiah potongan emas batangan. Seketika Ratu Balqis ini masuk di halaman istana, dia balik ke kanan, dia melihat itu kandang kudanya siapa? Raja Sulaiman. Lantainya, papimulutnya emas semua, emas batangan semua lantainya. Kalau kandang kudanya saja lantainya lantai emas, bagaimana nih kamar tidurnya Nabi Sulaiman? Marulah ini Ratu Balqis sudah apa artinya kita punya hadiah ini? Ternyata hanya batakunya dan kuda yang kita bawakan. Dia buang itu emas, dia tidak jadi kasih. Tapi apa yang terjadi? Pak, ini Raja Sulaiman ini, kita cerita sedikit. Pernah dia menghitung kuda perangnya. Kuda perangnya itu kan dalam riwayat disebutkan ada 700, ada yang menyebutkan 1200. Dia hitung itu Raja Sulaiman satu persatu inspeksi kuda-kuda perangnya. Akhirnya dari zuhur sampai menjelang maghrib, lewat salat asar, baru dia tersentak sadar. Akhirnya dia bersedih karena gara-gara kuda ini terlambat salat asar. Dia perintahkan potong semua ini kuda, bagikan dagingnya kepada fakir miskin, kepada semua rakyat. Ini kuda perang bukan ya, kuda perang harganya kan kurang lebih 200 juta kalau kita mau konversi ke sekarang. Jadi di dalam ayat itu Allah menyebutkan nikmat abd. Raja Sulaiman adalah orang yang paling kaya, orang paling hebat di zamannya. Tetapi di dalam ayat yang sama sebut nikmat abd inna wa dia adalah hamba yang terbaik. Bahkan diceritakan bahwa Nabi Sulaiman adalah manusia yang paling zuhud di zamannya. Jadi Sulaiman dunia sudah di tangannya tapi tidak masuk di dalam hati. Justru kita ini kadang-kadang dunia belum di tangan sudah penuh hati dengan dunia. Bahkan kadang-kadang sementara salat dunia masuk di dalam hati. Jadi ada orang kaya dia parkir mobilnya bukan hanya di garasi. Dia parkir juga mobilnya di dalam hati. Padahal hati mobil itu parkirnya hanya di garasi. Tapi kadang kita memarkir mobil kita juga di dalam hati. Apa maksudnya? Tergores sedikit mobilnya, pikirannya terganggu, seakan-akan dunia ini sudah kiamat, seakan-akan lagi sudah berhubung. Karena mobilnya mobil mewah, mobil mahal, lama sekali dipikirkan. Ini menunjukkan bahwa garasi mobilnya ini bukan hanya di garasi, tapi ada juga di hatinya. Jangan sampai seperti itu, Pak. Dunia ini betul-betul kita nikmati, di tangan saja, jangan masukkan di dalam hati. Nabi Sulaiman ini adalah orang yang paling kaya, tapi dia termasuk orang yang paling zuhud di zaman itu. Bandingkan dengan Nabi Ayub. Nabi Ayub itu kan dalam sejarah anaknya 14. Habis anaknya sakit dia bertahun-tahun sampai dalam 15 tahun. Seluruh badannya ini sakit kecuali lidahnya yang kuat karena lidahnya dipakai berzikir. Itu yang dia minta, ya Allah janganlah sakitkan lidah saya karena lidah saya pakai berzikir. 18 tahun beliau menderita sakit. Bandingkan Nabi Ayub dengan Nabi Sulaiman, ternyata keduanya adalah hamba yang terbaik di masanya. Kalau kita mau pikir tentu Nabi Sulaiman ini bisa lebih bertakwa daripada Nabi Ayub. Tapi dua-duanya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat dalam surah yang sama, surah Sad, ni'mal abdu innahu awwab. Dia adalah hamba yang terbaik dan dia adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini ya jangan minder kalau miskin, jangan sampai ada keluhan bahwa saya tidak bisa berbuat baik karena saya miskin. Saya lemah. Jadi orang sehat dan orang sakit itu sama peluangnya, berdua melakukan kebaikan itu sama. Orang sehat dan orang sakit, orang kaya dan orang miskin. Itulah yang dimaksud dengan fattaqullah mastata'tum. Anna insana idza lam yastati yaquma bi amrillahi ala wajhil kamal. Apabila manusia tidak bisa melaksanakan perintah Allah dengan sempurna, fainau ya'ti minhu bima qadir alaihi, qadar alaihi. Maka dia kerjakan apa yang dia mampu. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman wa idan tusalli, wa qa'idan wa idan tusalli, wa shalli wa ala jamb." Salatlah kamu dalam keadaan berdiri, kalau tidak mampu berdiri, duduklah salat dalam keadaan duduk, kalau tidak mampu duduk, ya salat dalam keadaan berbaring. Jadi Rasulullah SAW
membagi 3 tingkatan, ya tidak mampu berdiri dulu, tidak mampu duduk, ya berbaring. Jangan sampai mampu berdiri tapi dia pilih sholat dulu. Nah, itu namanya cari-cari alasan. Alasan lain kali Allah nafsan illa usaha, Allah tidak membebani manusia kecuali kemampuannya. Dia keliru memahami kemampuannya karena kemalasannya saja dia berlindung tidak kepada ayat ini. Pada ayat ini adalah untuk kemampuan yang maksimal. Jadi kalau kita tidak mampu melaksanakan perintah Allah secara sempurna, maka kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Maksudnya seperti umpamanya satu hari kan idealnya setiap hari kita bersedekah, setiap hari kita baca Quran, setiap hari semua kebaikan-kebaikan. Bahkan kata Imam Syahid Hasan Al-Banna, ketahuilah kewajiban itu lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Maka jangan sia-siakan waktu, jangan buang-buang waktu, karena setiap detik dalam kehidupan ini sangat berguna untuk kebaikan kita di akhirat nanti. Waman kana maridan aw ala safar, seperti itu dalam puasa, waman kana maridan aw ala safar fa'idatu min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit atau safar, dianggap tadi mengganti hari yang lain. Tentu safar di sini bentuk safar yang karena ada orang yang karena capek puasa jangan motornya kita safar ke pangkir. Dia naik motor ke pangkir, dia bukan untuk safar tapi dia hanya berbuka. Membatalkan puasanya karena kalau safar tak boleh berbuka. Itu tidak dibenarkan dalam agama. Tidak boleh merencanakan melakukan safar dan niatnya untuk berbuka. Tidak boleh direkayasa. Betul-betul safarnya safar yang berbuat bukan karena mau berbuka. Qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma tuhibbu. Allah sudah mendefinisikan merinci apa yang Allah haramkan kecuali apa yang terpaksa. Bahkan ya kalau manusia ini kewalahan tidak ada lagi makanan selain bangkai dan batu, maka bolehlah dia makan bangkai dan batu. Karena itu dalam keadaan darurat. Jangan pilih yang haram kalau masih ada yang halal. Jadi yang haram itu bisa dilakukan dalam posisi darurat. Seperti dokter boleh memegang betisnya perempuan. Kalau perempuan itu pasien, betisnya memang harus diperiksa. Tetapi berkadar ya, tidak boleh betisnya saja yang sakit, dibuka sampai di paha. Ambil kesempatan dalam kesempitan. Ya, boleh makan bagi, tapi tidak boleh putus pulang. Begitu maksudnya, sesuai dengan tekanan. Kalau kita sholat dan ada gerakan boleh menggaruk, tapi tidak boleh menggaruk seperti makan cabai. Maka terus itu bisa membatalkan sholat. Begitulah dalam Islam sudah diatur. Kalau dia ada darurat dibatasi dengan sesuai dengan kebutuhannya, tidak boleh melebihi. Istri tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami, kecuali darurat. Nah, istri mau berobat tidak ada suaminya, dia pergi. Suaminya tidak bisa, hanya dia keluar tanpa izin suami boleh, karena untuk berobat. Jangan sampai istri keluar hanya pergi berobat tapi keliling-keliling di mall. Pergi dari pinggir pantai sore malibu. Nah, itu tidak boleh. Ya, batasnya hanya sampai di dokter saja. Begitulah seterusnya. Darurat itu sesuai dengan kebutuhannya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar. Maka Allah akan memperbaiki keadaanmu dan mengampuni dosa-dosa. Semua ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan kita bertakwa diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, karena hanya orang beriman yang mampu menjalankan perintah takwa itu. Ya, kalau orang tidak beriman, mana bisa bertakwa? Ya. Jadi kualitas keimanan kita ini diukur dari kualitas ketakwaan seseorang. Makin banyak, makin tinggi takwanya, makin tinggi pula kadar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itu adalah indikator keimanan. Yang penting ya dia tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amma al-qawlu wa al-qawlu sawab wa huwa yashmal kullu qawlin fi khairin sawa'un kana min dzikrillah wa min talabil. Adapun yang dimaksud dengan ucapkan ucapan yang benar adalah semua ucapan
yang mencakup zikir kepada Allah atau menuntut ilmu, ucapan amal ma'ruf, ucapan dakwah, dan semua perkataan-perkataan yang baik itu adalah termasuk perkataan yang benar. Wajib qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Maka Nabi berkata, siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian hendaklah dia berkata baik atau diam. Jadi dia itu mas apabila. Jadi kalau ada orang tidak bisa berkata baik, lebih baik dia diam. Karena kapan dia berbicara hanya menakar dosa saja. Cerita-cerita kusuk kadang-kadang bertiba tanpa dia sadari, nanti memakan bangkai saudaranya sendiri. Itu ayat-ayat tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan berikan jalan keluar dari segala kesusahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari yang tidak dia duga-duga. Kalau kita punya gaji 5 juta satu bulan, kita terima setiap bulan, tidak terlalu. Tapi kalau kita punya gaji 55 juta satu bulan, tiba-tiba kita dapat rezeki 100 juta tanpa kita rencanakan, itu beda kesannya. Makanya Allah menyebutkan orang yang bertakwa akan mendapatkan rezeki yang tanpa dia duga-duga. Tapi jangan juga yang bertakwa karena niat mendapatkan, yang bertakwa saja niat lillahi ta'ala. Tidak usah ada niat-niat dunia. Jangan sampai ada orang yang sholat karena mendapatkan rezeki yang banyak. Meskipun di dalam hadis itu selama Allah memberikan motivasi kita, kadang-kadang ya, kalau kamu bertakwa kamu akan dapat ini, kamu akan dapat ini. Tetapi tetap ulama mengatakan tetap didahulukan niatnya lillahi ta'ala. Wallahu a'lam. Jadi ini masih seputar ayatnya. Kita baca hadisnya satu saja karena waktu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qila ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akramun nas? Qala qawm wa qalu laysa hadha nahnu hadha nasab. Qala wa Yusuf bin Nabiullah Ibnu Nabiullah Ibnu Khalilillah. Jadi ditanya Nabi, ya Rasulullah SAW, siapa manusia yang paling mulia? Maka Nabi menjawab, orang yang paling bertakwa. Maka mereka berkata, ya, bukan itu yang kami tanyakan. Yang kami maksud di sini adalah Yusuf. Yusuf itu anaknya nama Ishak, anaknya Harun, anaknya Ishak, anaknya Ibrahim. Maka dia anak Nabi, bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, ya, semua keturunan Nabi. Lalu Nabi berkata, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Tidak begitu. Ya, Nabi mengatakan tetap yang bertakwa, ya, siapa yang terbaik di masa jahiliyahnya, maka dia yang terbaik dia apabila dia masuk Islam, apabila dia faqih, dia memahami agama. Ya, seperti contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kan beliau adalah orang yang paling hebat di jahiliyah. Begitu masuk Islam dia menjadi orang paling hebat di Islam. Jadi kalau ada orang yang jahat tetapi dia kafir, waktu hebat waktu kafir lalu dia masuk Islam dan dalam Islam dia belajar, maka dia menjadi orang yang terbaik. Itu penjelasan hadis ini. Khairun nasi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah siapa yang paling bertakwa. Jadi mari kita ya berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah kekayaan, bukanlah fisik, bukanlah pangkat dan jabatan, tetapi murni karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menentukan posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Pada peserta dari namanya riba, kemudian tetap melakukan riba. Contoh, dulu saya sering mengatakan
bahwa kenapa kita masih simpan uang kita di bank konvensional? Karena tidak ada yang lain, sifatnya darurat. Nah, sekarang banyak juga saudara-saudara kita umat Islam tetap menyimpan dananya di bank syariah atau di bank konvensional dengan produk simpanan deposito, tetapi bunganya tetap diambil, keuntungannya tetap diambil. Nah, kira-kira bagaimana takarannya begitu Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi riba ini termasuk dosa besar ya dalam Islam. Jadi perlu dipahami juga bahwa perintah dan larangan itu selalu al-amru bisyai'in amru tahriman ini. Perintah itu satu persoalan, menjadi larangan kebalikannya. Kalau kamu disuruh belok kanan, berarti dilarang belok kiri. Disuruh salat di masjid, berarti dilarang salat di rumah. Begitulah seterusnya. Nah, makanya di dalam Al-Quran wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi seperti banyak praktiknya barang ini. Kan dalam Islam ini dia bisa jadi riba, bisa bukan riba. Kalau bank syariah kan mestinya dia beli dulu di mobil, baru mobil itu dijual kepada nasabah dalam bentuk cicil dan seterusnya. Yang salah itu kalau uang yang dikasih nasabah baru dia beli mobil. Kalau mobil yang dia beli dia cicil, itu namanya syariah sistem. Ya sama saja kita beli barang 100.000, kita jual 120.000. Tentunya 20.000 itulah yang menjadi keuntungan bank. Cuma sistem pembayarannya cicil. Itu namanya dalam istilah fikihnya bai' bi tsamanin ajil, jual beli. Ya. Sekarang ini persoalannya, dan bank syariah ini dosanya 2 kali lipat karena dia sudah mengatasnamakan syariah lantas tidak syariah. Lebih baik dia jujur bahwa konvensional daripada dia mengatakan dia seperti itu penjual buah di pinggir jalan, timbangannya jujur. Kalau dia tidak menulis timbangannya jujur, dosanya cuma 1 kali, dosa curang. Tapi karena dia menulis timbangannya jujur, karena saja jujur, 2 dosanya di situ, dosa curang dan dosa bohong. Dia membohongi orang. Jadi bank syariah ini memang masih menjadi kajian. Cuma kan kelebihan bank syariah dibanding bank yang lain, kalau bank yang lain kan bank konvensional itu dia punya uang bisa diputar untuk kegiatan-kegiatan diskotik, ataukah usaha-usaha yang dalam tanda kutip ya boleh haram atau syubhat. Tapi kalau bank syariah dia tidak boleh kasih pinjaman usaha untuk usaha-usaha seperti itu. Harus usahanya. Walaupun dalam prakteknya belum bisa sempurna betul, yang penting sudah ada usaha. Karena usaha juga itu adalah ibadah kepada Allah akan nilai. Yang salah ini kalau jelas-jelas ada syariah, ada yang konvensional, kita pilih konvensional. Dan bagusnya memang itu bank itu hanya betul-betul tempat menyimpan uang saja. Meskipun sebenarnya bank itu bukan tempat yang aman menyimpan uang. Mulai intinya kalau tidak aman, kalau bapak punya uang 10 juta simpan pada jam 8, jam 11 datang minta lagi uangnya 10, tidak mungkin dikasih 10 juta. Pasti berkurang, berarti tidak aman. Tapi kalau kita simpan di berangka 10 juta, 5 menit kemudian kita mampir 10 juta, ya tetap 10 juta. Nah, bank itu tidak aman sebenarnya. Cuma kita ditipu oleh ahli ekonomi, belum lagi dengan bunga. Kadang-kadang inflasi lebih tinggi, inflasi 7%, bunganya cuma 5%. Jadi orang yang pintar dia tidak simpan uangnya di bank, tapi dia putar sendiri. Ya. Kecuali kalau orang-orang miskin yang jadi menabung juga itu sebenarnya bukan konsep Islam. Dalam arti menyimpan uang bukan untuk kaya, menyimpan uang hanya jaga-jaga saja. Apabila ada makan riba ini melebihi dosanya menzinai. Menzinai ibu, berzina dengan ibu kandung di Makkah, di Ka'bah, lebih berat dosanya daripada makan riba. Maka orang makan riba itu sama dengan menantang Allah Subhanahu Wa Taala, melawan atau berkelahi. Dia ajak Allah berkelahi, menantang orang yang makan riba. Fa'dzanu biharbin minallah. Fa'illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallah. Tinggalkan semua jenis riba. Kalau kau tidak tinggalkan jelas-jelas seperti bapak masih kerjakan, berarti kamu terang-terang menantang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hati-hati. Kita tidak bisa penggagas bagi ini namanya mal. Baitul mal. Baitul mal itu orang-orang yang sakit
menyimpan dananya di Baitul Mal. Kemudian masyarakat atau jamaah masih yang butuhkan dana, dia mengambil dana itu, kemudian dia mengembalikan. Jadi kalau kita barangkali simpannya dicelengkan, ya curi saja. Kalau kita majukan orang yang butuh, ada kebutuhan misalnya itu di Baitul Mal, setelah dia menggunakan cukup, dia kembalikan, tidak ada lebihnya. Nah, sekarang Baitul Malnya saya lihat beda konsep. Itu yang saya bilang susah untuk mendirikan, menegakkan itu, karena kami sendiri pengalaman ketika kita mendirikan itu koperasi syariah. Jadi ada pertentangan di antara tim syariah kita waktu itu, sehingga jadi dua kubu. Ada yang pasti lemah istilahnya, ada membolehkan, ada yang tidak. Inilah yang menyebabkan sekarang lahirnya bank syariah yang tidak paham dalam konsep syariah. Saya pernah salah satu ketemu di sini, salah satu dewan syariah, salah satu bank, dan saya tanya, kapan Anda mulai mengenal syariah? Dia bilang tahun 2000-an. Saya bilang saya lebih awal mengenal konsepnya, dan saya pernah menjadi struktur konsep syariah di bank syariah. Dan apa yang terjadi? Saya tanya, kenapa hanya pilih satu produk saja, padahal banyak, ada konsep bayar salam, pemilik Hasan ada. Kenapa hanya satu pilih konsep jual beli saja? Jual beli itu sangat penerapannya juga salah, karena dia tidak membeli itu, bagi tidak belikan, dia tidak beli ibaratnya. Nanti langsung kesepakatan akan dia belikan, hanya disampaikan, saya mau beli mobil sekian, dana saya sekian. Kasih uang untuk membeli nasabah itu kan? Itu kan sudah menyalahi konsepnya. Konsep bahasanya sebenarnya benar, tetapi pelaksananya praktiknya tidak benar. Nah, seperti itu bos. Jadi mungkin perlu senantiasa di masjid ini mungkin bisa kita selalu memberikan peringatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sistem Islami itu terintegrasi dengan semua nilai satu kesatuan. Ya, tidak bisa kita menerapkan konsep kalau orang tidak jujur. Ya, jadi kejujuran, moral, semuanya itu ya. Bagi secantik apapun sistem, tapi kalau memang moralnya merusaknya. Itu di Malaysia kan, itu di Sarawak itu kan penjual kue itu menyimpan saja kuahnya di kayak garpu-garpu begitu, dia simpan kotak bukan. Tidak ada pilihannya, cuma ditulis harganya. Jadi tidak ada pengembalian, kita nggak ada mau pas. Jadi semua orang sih ambil buah bayar sendiri, tidak ada orang yang jaga. Dan mereka sama-sama jujur karena dia tidak. Kalau di sini mungkin ya habis, tidak ada orang yang tinggal. Ya, masalahnya di situ, kejujuran itu ya harus terintegrasi dengan yang lain. Jadi Islam ini cantik selama dijalankan secara sempurna. Tidak bisa ambil sistem Islam ini hanya ekonominya saja, tidak mengambil sistem yang lain, karena dia satu kesatuan. Wahidul la yatajazza. Islam ini tidak terpecah-pecah, tidak bisa dipisahkan. Ambil saja bagian ekonominya, tidak ambil sholatnya, tidak bisa. Karena orang yang sholat saja bisa tidak jujur, apalagi tidak sholat. Itu Allah, kita sudah membaca kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.